Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM A22122049 dari kelas C Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan membahas materi yaitu sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem indera penglihatan dan pendengaran, dan sistem indera penciuman, pengecap, dan kulit. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan saya bahas itu sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Jadi sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Hormon ini adalah pembawa peran kimiawi yang diangkut melalui aliran darah untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Lalu fungsinya sendiri itu untuk mengatur berbagai proses fisiologis melalui hormon. Lalu adapun komponen utama dari sistem endokrin yaitu kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon pertumbuhan dan hormon lain yang mengatur kelenjar endokrin lain. Lalu ada kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme melalui hormon tiroksin. Lalu ada kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol dan adrenalin yang berperan dalam respon stres. Lalu ada pankreas menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Lalu kita masuk ke materi sistem indera. Yang pertama itu sistem indera penglihatan. Struktur utamanya itu mata terdiri dari kornea, lensa, retina, dan saraf optik. Fungsinya sendiri untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik yang diterjemahkan oleh otak sebagai gambar. Lalu ada pendengaran. Struktur utamanya terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam atau korek. Lalu fungsinya sendiri itu untuk mendeteksi gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik yang diteruskan ke otak untuk diproses sebagai suara. Lalu ada penciuman. Struktur utamanya ini adalah epitel olfaktori di rongga hidung, lalu fungsinya mendeteksi molekul bau dan mengirimnya ke sinyal otak melalui saraf olfaktori. Lalu ada sistem indera pengecap. Struktur utamanya lidah dengan lidah papila dengan pengecap, lalu fungsinya itu untuk mendeteksi rasa manis, asam, asid, pahit, dan umami melalui reseptor pengecap. Lalu ada kulit. Struktur utamanya epidermis, dermis, dan hipodermis dengan berbagai reseptor sensorik. Lalu fungsinya itu untuk mendeteksi rangsangan, sentuhan, tekanan suhu, dan nyeri. Lalu ada sistem reproduksi. Itu yang pertama ada sistem reproduksi seksual, melibatkan gamet jantan atau sperma dan betina atau ovum. Hewan jantan menghasilkan sperma di testis dan menyimpannya di epididymis. Hewan betina menghasilkan ovum di ovarium dan mempersiapkan uterus untuk kehamilan. Lalu ada fertilisasi, penyatuan sperma dan ovum untuk membentuk zigot. Ada internal, terjadi di dalam tubuh betina misalnya pada mamalia. Lalu ada eksternal, terjadi di luar tubuh misalnya pada banyak ikan dan amfibi. Lalu ada perkembangan embrio. Pertama itu ada vivipar. Embrio berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan nutrisi langsung dari induk misalnya mamalia. Lalu ada ovipar. Embrio berkembang di dalam telur yang diletakkan di luar tubuh induk misalnya burung reptil. Lalu ada ovivivipar. Ovivivipar ini telur menetas di dalam tubuh induk dan kemudian dilahirkan sebagai individu yang berkembang biak misalnya beberapa jenis ikan dan reptil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.